Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang tentang perampasan aset sangat ditunggu dan diharapkan keberadaannya oleh seluruh warga Indonesia. Karena apa? Karena undang-undang ini selama ini hanya menjadi isu dan diskusi saja. Rancangan undang-undang perampasan aset ini sudah muncul pada zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, zaman pemerintahan Joko Widodo, sampai sekarang zaman pemerintahan Prabowo. Kenapa itu memang sangat ditunggu? Karena kalau melihat undang-undang yang ada kaitan dengan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi, maka undang-undang yang ada, yaitu Undang-Undang 3199 tentang tindak pidana korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99, itu sangat tumpul. Kalaupun ada, maka perampasan aset terhadap perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi itu minim, bahkan musproh kadang-kadang. Demikian juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang, ini juga tumpul. Karena apa? Karena perampasan aset itu baru dilakukan setelah adanya keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum. Undang-undang perampasan aset ini merupakan solusi terhadap kebuntuan undang-undang tindak pidana korupsi maupun undang-undang tindak pidana pencucian uang. Karena apa? Karena perampasan aset itu bisa dilakukan pada saat-saat tertentu sebelum, meskipun belum dilakukan putusan atas perkara yang dimaksud. Saya kira ini penting dan jangan hanya menjadi isu dan diskusi saja. Walaupun sekarang DPR RI beralasan bahwa karena menunggu dulu selesainya penyelesaian kitab undang-undang hukum acara pidana yang sekarang sudah mulai dibahas, saya kira itu adalah alasan yang dicari-cari dan alasan yang berbelit-belit, karena perbincangan atau karena proses untuk undang-undang perampasan aset ini bisa dilakukan bareng dengan rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum acara pidana. Saya kira bisa dilakukan bareng, sehingga kalau itu dilakukan bareng, ada hal-hal yang perlu disinkronkan, itu lebih pas daripada kemudian rancangan kitab undang-undang hukum acara pidana itu didok lebih dulu, kemudian baru rancangan undang-undang perampasan aset. Saya kira itu adalah alibi saja dari DPR RI. Sebenarnya bisa dilakukan secara berbarengan dan itu segera dilakukan demi penyelamatan keuangan negara yang begitu masif dilakukan dengan cara-cara yang sudah tidak logis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.